Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairo Samiyah Humida dengan NIM 207200004 akan menjelaskan sedikit tentang materi evaluasi proses dan hasil belajar. Peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. 1. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak baik. Kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Dengan penilaian tersebut dapat menilai guru itu sendiri dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperbaiki tindakan mengajar berikutnya. Memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki cara belajar mengajarnya. Mengadakan perbaikan bagi peserta didik, serta menempatkan pada situasi belajar mengajar yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. 4. Menentukan nilai hasil belajar peserta didik antara lain diperlukan untuk pemberian laporan pada orang tua sebagai penentuan kenaikan kelas dan penentuan kelulusan peserta didik. 5. Menjadi bahan untuk menyusun laporan dalam rangka penyempurnaan program pembelajaran yang sedang berlangsung. 6. Untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempatkan suatu pendidikan tertentu. Berikut beberapa aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tes. Pertama, pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihlah sampel materi yang secara representatif dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Kedua, tentukan jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan mengacu pada materi yang akan dibuat dan diukur. 3. Jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang dikembangkan selama proses pembelajaran. 4. Bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. 5. Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Lamanya waktu ujian akan membawa konsekuensi kepada banyaknya butir soal yang harus dibuat. 6. Jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam set tes tersebut. Hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes, karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok, subpokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Hanya materi ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.